Iya, kita sudah berdoa untuk Jason, ya, Jamie sama Lika. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab kita. Saya mau kita buka 2 ayat saja, 2 ayat, yaitu Lukas pasal 19 ayat 10. Lukas pasal 19 ayat 10. Kita bersama-sama Lukas 19 ayat 10. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Jadi sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Satu lagi kita baca di Injil Matius pasal 16. Kita buka Injil Matius pasal 16. Kita baca ayat yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat kita membacanya bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu, supaya akal budi kami Engkau berkati, dan biarlah kami bisa memahami kehendak-Mu Tuhan, dan kami menjadi pelaku kehendak-Mu, dan mampukan kami Tuhan dalam segala hal. Pimpin kami semuanya. Kami berdoa dengan segenap hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin Anda mengikuti perkembangan dunia ini. Anda membaca, sekarang bukan membaca koran lagi, Anda membaca di HP Anda nonton YouTube dan lain sebagainya, televisi. Bagaimana keadaan kekristenan di Eropa? Boleh dikatakan seperti layu dan ya, seperti pohon yang mau mati. Kalau ibarat lampu itu seperti minyaknya sudah mau habis. Minyaknya mau habis, lampunya makin hari makin redup, tidak lama lagi minyaknya tidak ada, yang terbakar itu sumbunya. Dan itulah keadaan kekristenan di Eropa. Padahal, ya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itu Inggris adalah negara pertama yang kirim misioneri di abad modern, yaitu tahun 1793. William Carey adalah misioneri abad modern yang pergi ke India 1793. Nah saudara, sesudah itu banyak misioneri dikirim kemana-mana. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dan saya yakin Anda juga mengamati keadaan di Amerika. Ya, saya mengamatinya lebih ketat, melihat situasinya, ya, di mana makin hari ya, keadaan di sana makin merosot juga, di mana kekristenan makin berkurang, terutama Kristen yang fundamentalis, ya. Kristen yang memegang teguh Alkitab makin hari makin berkurang, Bayangkan satu hal yang sangat menyedihkan saya, karena saya mendengar di mana seminari alma mater saya ada rencana mau ditutup. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah ditutup atau tidak. Mengapa? Kami bertanya, tanya besar, mengapa? Adalah karena gerejanya jumlah orang yang hadir makin ciut. Tidak lagi memiliki kemampuan untuk mensupport sekolah itu secara finansial. Ya otomatis itu harus ditutup, saudara. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu keadaan kekristenan di Eropa dan di Amerika. Yang hebat itu sebenarnya berkembang dengan agak baik pesat itu justru adalah yang di Filipina sebenarnya.
Filipina punya keadaan makin baik ya. Di situ kekristenannya ada lebih agresif gitu. Agresif sekali ya. Gereja baptis di sana juga banyak sekali gitu di Filipina. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa bisa begitu? Ya. Mengapa bisa begitu? Nah, saya mengajak Anda membaca 2 ayat tadi. Ayat yang pertama adalah bahwa Anak Manusia datang, kata Tuhan Yesus, adalah untuk menyelamatkan yang hilang. Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika sebuah gereja, kumpulan orang Kristen, kehilangan semangat untuk menyelamatkan yang hilang, maka gereja akan berubah. Maka gereja akan berubah menjadi hanya melaksanakan kebaktian rutinitas tiap-tiap minggu, saudara. Ya, gereja akan menjadi gereja yang ya tetap datang, tetap keadaannya datang, di mana orang datang semuanya, jemaatnya datang, khotbahnya tiap-tiap minggu adalah mengenai kehidupan sehari-hari, dan lama-lama tidak terlalu berbeda lagi dengan khotbah yang disampaikan oleh ya di vihara mungkin kurang lebih. Karena apa? Di sana juga khotbahnya tentang kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana berbuat baik, tentang bagaimana menjadi orang yang berguna, baik dan lain sebagainya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya rutinitas yang demikian itu yang terus diulangi tiap minggu diulangi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau demikian ya, semangat ya, nafsu untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan orang yang hilang turun, maka itu bahaya sekali. Bahaya sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sangat bahaya. Nah, kalau menurut Anda ya, keadaan di Eropa saat ini ini adalah sebenarnya efek dari 1 bahkan 2 generasi yang lalu. Makanya jadi begitu. Dan mereka tidak paham ya, bapak atau kakek mereka, bapak atau mama atau kakek atau nenek mereka tidak paham ya, bahwa sebenarnya mewariskan kebenaran, mewariskan gereja yang penuh semangat penginjilan itu jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai, jauh lebih berguna daripada mewarisin mereka dengan gedung yang megah, dengan saldo bank yang banyak dan lain sebagainya. Jauh lebih berguna. Sebab apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena ya, jikalau tanpa gereja yang benar, gereja yang masih penuh semangat untuk menyelamatkan orang yang hilang, maka anak atau cucu mereka akan menjadi ateis ya. Akan menjadi ateis. Dan begitu gampang menjadi ateis. Atau ya, tidak menjadi ateis pun ya toh, oleh karena perkawinan dan lain sebagainya, itu akan gampang berubah agama. Karena yang lain-lain ya, agama yang lain-lain begitu gampang. Anda hanya perlu menghafal beberapa kalimat saja, Anda sudah menjadi umat. Tidak usah terlalu repot-repot, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam situasi yang macam begini, kalau sekarang bapak atau kakek mereka dihidupkan dari kuburnya, ditanya, bagaimana ya menurut kamu keadaan anak atau cucu kamu sekarang ini, yang sudah tidak mau percaya kepada Tuhan, yang sudah tidak mau lagi percaya ada Tuhan, bahkan mereka sudah menjadi ateis, bahkan ampun ya, gila-gilaan. Makin hari ya, homoseksualnya makin hebat, makin memiliki kuasa, makin berperan, makin hebat sebenarnya. Nah, situasinya akan sungguh-sungguh sangat memburuk. Dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kakek atau bapak mereka dibangunkan dari kubur, ditanya, ya, kira-kira ya, kesalahan apa yang kalian telah perbuat? Kenapa bisa sampai begini? Kenapa bisa sampai begini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sama dengan keadaan di Amerika. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kekristenan di Amerika bisa mundur? Mengapa?
Karena jikalau sebuah gereja tidak menekankan doktrinal, ketika gereja tidak mengajarkan doktrin yang benar kepada jemaatnya dan mengasah jemaatnya sehingga memiliki pemahaman doktrin yang hebat, maka mereka tidak mungkin bisa menginjil. Tidak mungkin bisa menginjil, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Tidak bisa. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, padahal Amerika pernah diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa, hampir dikatakan ya, anak muda dari seluruh dunia bermimpi untuk pergi sekolah ke sana. Sehingga pergilah di sana yang Buddha, yang Islam, yang Hindu, yang animisme segala macam, pergi sekolah ke sana. Sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sampai kepada keadaan yang demikian ini, mereka sebenarnya tidak perlu lagi untuk mengirim misioneri ke Indonesia, karena orang Indonesia sendiri sudah pergi ke sana untuk diinjili oleh mereka. Ya toh? Mereka tidak perlu lagi pergi ke India di sana. Mereka, karena orang India datang ke Amerika untuk diinjili di sana sebenarnya. Ya. Dan semua orang di seluruh dunia ingin menuntut ilmu pergi ke sana. Lah kenapa pula mereka tidak bisa menginjilin orang-orang yang datang ke rumah mereka sebenarnya? Pertanyaan besar, saudara. Jawabannya adalah apa? Mereka tidak fasih tentang doktrin keselamatan. Ya. Karena mereka sudah percaya secara tradisional saja. Ya, believe in Jesus, yes, saya believe in Jesus. Tapi tidak argumentatif, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak argumentatif. Ya. Mereka tidak bisa mengargumentasikan mengapa percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan, mengapa kitab yang lain bisa bukan firman Tuhan, mengapa hanya Alkitab saja firman Tuhan. Mereka tidak bisa mengargumentasikannya dengan benar, secara logis dan secara akal budi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak bisa mengargumentasikannya dengan baik, dengan lembut. Mengapa perlu percaya kepada Tuhan Yesus? Ya. Baru bisa masuk surga. Mengapa mereka tinggal di agama yang lama, mereka akan binasa pergi ke neraka? Mereka tidak bisa melakukan itu. Anda tidak bisa ngotot-ngotot, I believe Jesus, yes, yes. Ya, wah, malah cuman begitu-begitu saja. Tidak ada, itu tidak bisa. Ya. Tidak ada gunanya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersaksi memenangkan jiwa diperlukan dua hal. Yang satu, kesaksian hidup kita. Kemudian penguasaan doktrin. Ya. Kesaksian hidup kita baik, ya. Kesaksian hidup kita baik. Ya, kita menjadi orang yang penuh kasih, tidak berdosa seperti yang disebutkan oleh Diaken Athat tadi, ya. Ya enggak? Tidak nonton ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, melakukan banyak hal yang menyenangkan Tuhan sekeliling kita. Ya, orang lihat ini orang baik. Ya, ini memang manusia baik. Mereka orang Kristen yang baik. Ya, teman kerja kamu tahu kamu orang baik, kamu orang Kristen yang baik. Ya, teman sekolah kamu juga tahu kamu orang baik, kamu memang anak yang baik, begitu. Apakah itu menyelamatkan mereka? Tidak. Mereka hanya tahu kamu orang baik. Sama waktu saya pergi ke Amerika, saya tahu orang Amerika baik-baik. Wah, jemaat sekalian, kalau terlalu banyak nonton film Hollywood, kamu tidak tahu bahwa di Amerika itu orang baik. Kenapa? Kayak yang kalau difilmkan itu yang berbeda, saudara. Saya pergi ke Amerika itu saya kaget. Di supermarket saja kita menghadap rak macam begini. Itu kalau mereka lewat di belakang kita itu, excuse me, permisi. Kalau kita di sini ditabrak masih, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya waduh luar biasa. Saya sampai di sana itu saya bilang, orang Amerika hebat. Di kota kecil. Ya, di kota kecil. Kita pergi ke kantor pos, semua orang antri, ya ikut antri. Sampai tukang posnya bilang, next, maju satu. Nah, sudah selesai, next, maju satu. Sekali saya pergi ke California, Los Angeles, ya toh.
baris-baris di situ. Orang Meksiko loncat ke depan. Wow, saya bilang, itu lihat tuh, Meksiko enggak mau antri. Dia main loncat di depan. Kalau orang Amerika tidak. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kamu tahu tidak? Saya sampai sana mau beli koran. Gimana beli korannya? Oh, saya tanya kepada itu pengelola apartemen, di mana saya bisa beli koran? Dia bilang, "Sir, kamu jalan dari sini ke depan sana, belok kiri, kemudian belok kanan lagi, di situ ada satu kotak." Oh ya? Nah, kamu masukin uang yang $1/4, quarter, masukin. Nah, tutupnya bisa dibuka, ambil satu. Saya pergi bawa quarter, saya cemplungin, lepas dia punya kunci, saya buka. Itu kan satu tumpuk besar, ambil satu. Saya pikir-pikir, kalau di Indonesia nih habis semuanya diambil. Bawa pulang. Wow. Begitu coba lihat. Beli koran di sana. Wah, di gereja lebih seru lagi. Di gereja, saudara, di gereja. Itu ada satu kamar, ya, satu kamar. Kira-kira ada 4 kali 4 meter persegi, itu penuh barang di situ, segala macam roti snack ada di situ, ya, ada sase kopi, teh, segala lengkap di situ. Di dalam keranjangnya ada duit, lumayan banyak. Jadi kita sendiri yang beli, kita sendiri yang kurangin, kita sendiri yang itu kembaliannya kita sendiri. Jadi ambil barangnya, ya, kita punya uang $10, kita beli $3, jadi kita kasih $10, ambil $7, ya, kantongnya. Wah, hebat sekali, saya bilang gitu. Sampai di sini saya nyoba. Simub sebenarnya ingatan saya, jangan di Indonesia. Saya coba dulu tahun 97 saya coba di situ. Di mana ruangannya saya lupa gitu ya toh. Ada taruh di situ supaya lengkap semuanya. Dan ini nanti aku bayar sendiri. Tahu nggak apa? Sama barangnya habis, duitnya habis semua. Aduh. Udah. Sebab ya enggak bisa di sini. Enggak bisa. Nah, sekarang saya tanya, orang kehidupan kesaksian hidup cukup baik tidak? Cukup baik tidak? Baik. Tetapi mengapa kekristenan menurun? Kenapa kekristenan menurun? Kenapa? Karena, dengar baik-baik, karena hanya memiliki kesaksian hidup yang baik, ya, memiliki contoh hidup yang baik, itu memang baik untuk menarik orang, untuk meyakinkan orang bahwa kalian ini orang baik, ya. Tapi ya, apa yang membuat kamu jadi baik macam begitu, gitu loh, doktrinnya, ya. Yang membuat kita menjadi orang baik itu doktrin, itu pengajaran, ya. Anda masuk surga, ya, masuk surga. Sekarang banyak orang Kristen kehilangan fondasi iman yang paling dasar, yang paling simpel dan yang paling dasar. Betapa banyaknya kita temukan di WhatsApp, di Facebook, mereka seolah-olah masuk surga itu melalui berbuat baik, melalui hidup yang baik, berbuat baik, masuk surga. Mereka kehilangan fondasi yang paling dasar bahwa masuk surga bukan melalui berbuat baik, bahwa masuk surga bukan melalui kehidupan yang baik, gitu, tapi masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini harus sanggup dijelaskan kepada orang, harus sanggup dijelaskan mengapa percaya Yesus bisa masuk surga, ya, mengapa melalui berbuat baik tidak bisa masuk surga. Ini harus dijelaskan sehingga orang bisa, oh iya ya, kalau berbuat baik saja tidak masuk surga, ya, bahwa masuk surga itu adalah melalui beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, Dia datang mau menyelamatkan yang terhilang. Dia sendiri berkata di sini, Anak manusia datang, katanya. Anak manusia datang, ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi anak manusia datang bukan memberikan contoh kehidupan, kasihilah musuhmu, itu baik, bukan tidak baik, ya. Bahwa kita harus
melakukan segala sesuatu yang kita ingin orang lain perbuat pada kita, itu baik, itu pengajaran moral yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Tetapi sekarang Tuhan mau apa? Tuhan mau mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Bagaimana caranya? Doktrina. Tetapi di balik itu, ya, ini hanya semangat. Ya, semangat. Pertama-tama orang itu harus diselamatkan dulu. Pertama-tama orang itu. Kalau dia sendiri belum diselamatkan, dia tidak bisa mau menyelamatkan orang lain. Dia tidak bisa. Ya, jadi dia sendiri harus selamat dulu. Itulah sebabnya kita sangat menekankan, Anda harus lahir baru. Anda lahir baru. Kalau tidak lahir baru, Anda tidak memiliki keinginan untuk orang lain diselamatkan. Tidak ada. Ya karena sendiri saja belum diselamatkan, bagaimana bisa mau orang lain diselamatkan? Tidak bisa. Tetapi kalau diri sendiri sudah selamat, sekarang saya tahu tadinya sedang berjalan menuju ke neraka, dan sekarang saya sedang berjalan menuju ke sorga, dan sekarang saya berjalan sendirian, sementara saudara saya, orang tua saya, semuanya sekarang sedang berjalan menuju ke neraka. Makin hari makin dekat. Tiap kali ulang tahun, happy birthday, mestinya sad day, bukan happy, saudara ya. Kenapa? Karena makin hari makin dekat, makin hari makin dekat, makin menuju ke neraka. Very sad day. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan tidak bisa tidak ya. Hatinya tidak mungkin bisa tenang. Tidak bisa tenang, dia sendiri yang pergi ke sorga. Tidak mungkin, kecuali dia memang belum pasti ke sorga. Dia belum pasti ke sorga. Kalau sudah pasti ke sorga, kalau Anda sudah sungguh-sungguh yakin pasti masuk sorga, Anda mau masuk sendirian, tidak peduli sama yang lain. Tangan hampa pulangkan. Anda ingat lagu ini? Tangan hampa pulangkan. Ayo saya bilang, tangan hampakah saya pulang? Saudara, tidak. Kita mau membawa jiwa. Kita mau, sangat mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sangat mau. Kita pasti sinting, misalnya kalau kita satu kelompok orang, gitu. Kita hiking tiba-tiba jatuh ke dalam satu lubang besar. Nah, kemudian Anda yang berhasil keluar duluan naik ke atas sana, kok tidak berusaha untuk menolong, cari pertolongan, ya toh ulurkan tali kah, apakah untuk kita, malah ya toh kita tunggu di bawah. Kita pikir ini sebentar lagi datang pertolongan, sampai sore belum datang lagi, nyamuknya banyak lagi, ya toh. Bagaimana ini, ya toh? Sampai besok baru dia datang mau tolong kita. Kita tanya, kemarin kamu kemana? Dia bilang apa? Saya lapar, saya cari bakso dulu. Kau kurang ajar. Kamu ini bagaimana, ya toh? Kami dimakan nyamuk semalaman di bawah, kau pergi makan bakso lagi, ya toh? Dan lain sebagainya. Tidak ada yang macam begitu, saudara. Tidak ada yang macam begitu. Kita pasti sinting. Betul tidak? Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau Anda sungguh-sungguh lahir baru, kita mempunyai keinginan agar orang lain diselamatkan yang amat sangat. Nah, keinginan inilah yang mendorong kita untuk mencari tahu. Ya, keinginan inilah mendorong kita untuk supaya bisa bersikap baik. Kenapa? Karena kita takut. Kita takut apa? Kita takut kita punya tingkah laku, kita punya kehidupan bisa menjadi batu sandungan, gitu. Kita takut. Oh, betapa kalau orang masuk ke neraka gara-gara kehidupan kita yang tidak beres. Nanti sampai di surga, ya, kita baca di kitab Wahyu. Karena kita masuk surga, Tuhan menghapus air mata kita. Kita masuk surga, Tuhan hapus air mata kita. Loh, sampai di surga kenapa pula lu nangis? Sampai Tuhan mau hapus air mata kamu. Coba bayangkan. Tahu tidak? Ya. Pertama kita sampai di surga, kita menyadari bahwa kita sudah di surga. Dan saat itu kita akan tahu bahwa siapa kita tidak akan masuk. Tidak akan masuk.
mereka akan pergi ke lautan api. Mereka tidak akan masuk. Dan yang lebih celaka lagi, kalau tidak masuknya itu adalah karena kita. Tidak masuknya itu adalah karena kita. Wah, itu nggak dapat. Itu tak dapat kita tahan rasanya. Kenapa tidak masuknya justru karena kita? Ini sebenarnya. Maka itu saya selalu berdoa, Tuhan, jangan sampai karena tingkah laku saya, karena hidup saya, orang lain tidak masuk ke surga. Tapi jikalau itu karena prinsip saya di dalam Engkau, kebenaran yang saya sampaikan, orang marah, terserah. Dia mau marah atau apa. Ada orang yang saya menginjilnya lewat WA, dia marah terus sama saya. Bahkan dia sudah maki-maki. Saya bilang, sudah, diam. Jangan banyak omong lagi. Sudah, kamu gak mau percaya, ya sudah. Saya bilang, neraka masih luas. Dia yang pilih ke sana. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita mau selamatkan orang, tapi dia tidak mau. Dia tidak mencari mana yang benar. Ini kali ini seminar di Manado. Paling senang itu Pak Soeharto. Ada satu bapak tua, dia asal dari Toraja, jadi sama-sama Pak Soeharto, sama Toraja. Waduh, dia yang paling senang. Sudah tua 70 lebih, ya toh. Ikut ke sana kemari sampai debat juga dia hadir semuanya. Ya, dia mengejar. Dia bilang dia sudah pindah gereja ke sana kemari dan dia kira itu sudah benar katanya. Ternyata setelah dengar ini, dia baru berseru dalam hatinya, sekarang inilah dia ketemu yang benar sekali katanya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, mencari kebenaran, ini penting. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, apakah gereja kita kehilangan visi ini? Ya, sebab kalau gereja kehilangan visi ini, maka kita akan terjebak. Kita akan masuk ke dalam gereja, keadaan gereja yang tiap minggu rutin, kebaktian rutin. Ya, tiap minggu rutin. Ya, Anda datang, ya toh, kita kebaktian, selesai pulang. Minggu depan datang lagi, kebaktian, pulang, begitu. Saudara yang saya kasih contoh, kehilangan visi. Oh tidak, saudara, tidak boleh. Kita harus selalu ingat tujuan Tuhan Yesus datang itu apa. Dia kasih tahu kita dengan sangat jelas, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anda connected nggak dengan dia gitu loh? Ya nggak? Gimana? Pikiran kita connected nggak dengan dia? Nah ini. Ya kalau connected berarti seluruh gereja ini, seluruh keberadaan kita semuanya ini adalah apa? Ikut programnya Tuhan, yaitu mau mencari dan menyelamatkan yang hilang gitu loh. Dengan segenap hati kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Ya, tadi ngomong-ngomong sama Pak Hasan, ya toh, ini sudah umur 63, ya. Lumayan juga berdiri 5 hari, saudara. Ya, lumayan juga berdiri 5 hari. Pak Hasan bilang pinggul di sini mulai sakit. Ya, betul. Saya tuh heran. Saya tuh agak heran. 5 harinya nggak berasa, saudara. 5 harinya tidak berasa. Saking semangatnya 5 harinya nggak berasa. Berasanya itu besoknya di pesawat kayaknya mau mati saya. Waktu pulang, kamu bisa bayangkan dari ini ya. Hari Kamis itu saya pergi lihat lokasi kita mau bikin sekolah Alkitab di Langsa sana. Ya, seharian putar sana putar sini lihat. Hari Jumat sudah mulai berdiri. Ya, Sabtu berdiri. Nah, Minggu sampai jam 8 malam, saudara. Senin di Kodam seharian. Selasa ya, yang didebat di gereja Giki. Rabu pulang di pesawat sekali duduk. Saya bilang sama Simo, sekarang ini baru terasa capeknya, saudara.
Ya, saudara duduk baru terasa capeknya, saudara. Sampai di Jakarta tambah capek lagi, saudara. Kamu bisa bayangkan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi waktu sedang di situ, ya toh. Wow, ya toh. Hati berkobar-kobar. Terlebih apa? Ya. Ketika mendapat sambutan, ketika kita dengar orang, ya toh, betapa inginnya mendengar. Ya. Ada satu bapak, ya sudah lumayan tua, dari Kota Mobagu. Ya. Kota Mobagu, saya tanya, berapa lama Pak dari sini? 4 jam. 4 jam. Saya bilang nginap dong. Enggak Pak, kita balik katanya. Nanti besok pagi kita datang lagi. Wah hebat juga, saya bilang. 4 jam, wih, ya enggak. 4 jam dari sini kemana itu ya? 4 jam dia datang. Siapa yang kasih tahu? Dia pulang mungkin lupa, dia nggak bawa pakaian mungkin, dia nggak bawa pakaian. Kan dia mesti tinggal di, kan memang tidak disediakan tempat menginap kan, ya, dia mesti tinggal di hotel. Jadi 4 jam dia pagi-pagi datang. Ya, kita selesainya waktu itu jam 5. Selesainya jam 5 dia shoot mesti balik ke sana. Sampai di sana sudah jam 9 malam, saudara. Ya, jam 9 jam 10. Besok pagi-pagi jam 4 jam 5 shoot lagi datang, gitu. Luar biasa, saudara. Nah kalau dia begitu semangat, bagaimana saya bisa loyo-loyo, betul nggak? Kamu bisa bayangkan, jadi semangat juga. Makanya tahu nggak, capeknya tuh setelah selesai gitu. Setelah selesai baru capek. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena apa? Karena kita mau menyelamatkan orang. Kita mau menyelamatkan orang. Kita menyelamatkan orang melalui kesaksian hidup kita yang baik. Kita tidak mau jadi batu sandungan. Kita tidak mau jadi sandung. Kemudian kita mau menyelamatkan orang dengan penjelasan doktrinal. Nah, penjelasan doktrinal. Penjelasan doktrinal inilah yang bisa membuat orang lahir baru, saudara. Kehidupanmu yang baik, kasihmu yang begitu baik. Engkau mengasihi orang, tolong dia ini, tolong dia itu, bawa dia ke rumah sakit, obatin dia dan lain sebagainya. Bisa buat dia masuk surga enggak? Tidak. Tidak buat dia masuk surga, saudara. Dia simpulkan apa? Baik sekali ya. Waduh, luar biasa baik ini orang. Ini baik sekali ini orang. Bisa masuk surga enggak? Tidak. Ini tidak bisa masuk surga dengan kebaikan kita. Tanpa kalau kita menjelaskan dia bahwa engkau orang berdosa. Saya orang berdosa. Kamu orang berdosa. Orang berdosa akan ke neraka dan begini, begitu. Mesti percaya Tuhan Yesus. Baru bisa masuk surga. Percaya Tuhan Yesus yang benar begini. Percaya Yesus yang benar. Bukan yang di atas bukit itu dan lain sebagainya. Doktrinal. Tanpa doktrin tidak bisa orang masuk surga. Tidak bisa. Kita mesti secara doktrinal. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian, itu baru satu poin. Poin kedua, ayat kedua. Tuhan Yesus bilang apa? Dia mau mendirikan jemaatnya. Mau mendirikan. Nah, sebenarnya di bahasa aslinya, kalau di bahasa I will build my church. Saya ingin bukan membangun jemaatku. I will build my church. Bahasa Yunaninya oikodomia. Itu artinya seperti oikos. Oikos itu rumah. Jadi kayak membangun rumah. Kita bilang jemaat start kapan? Gereja-gereja Pentakosta bilang jemaat start dari hari Pentakosta. Banyak gereja Baptis percaya gereja start pada waktu Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Ada yang percaya gereja mulai sejak Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus di Yohanes pasal 20. Saya percaya gereja mulai sejak Yohanes membaptiskan orang percaya di Sungai Yordan. Itulah gereja mulai saat itu. Nah, gereja mulai waktu gereja disetat oleh Yohanes. Kemudian semua orang-orang yang diselamatkan oleh Yohanes itu akhirnya disuruh ikut Tuhan Yesus. Ingat, semua rasul itu pengikut Yohanes tadinya. Ya, semua rasul itu pengikut Yohanes. Tetapi Yohanes suruh ikut Tuhan Yesus nggak apa-apa. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang katanya. Akhirnya Tuhan Yesus membangun jemaatnya.
Nah, penting tidak jemaat itu, penting tidak? Oh, penting, saudara. Ya, jemaat itu penting. Jemaat itu adalah sebuah institusi yang Tuhan dirikan untuk memberitakan Injil, untuk supaya tempat di mana orang yang sudah lahir baru bertobat berkumpul untuk bersama-sama membentuk satu jemaat. Tempat inilah sambil kita menantikan kedatangan Tuhan di angkasa. Ini jemaat, ya. Ini penting. Saking pentingnya disebut tubuh Tuhan Yesus. Saking penting. Jadi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, jemaat ini saking pentingnya, ya. Jemaat inilah yang akan berperan, ya toh. Injil dipertahankan dan diberitakan. Jadi kalau jemaat ini, kalau tidak dirikan jemaat, maka ini akan selesai di sini. Kalau kita pergi ke Papua sana khotbah bikin KKR podcast, semua orang bertobat, ya toh. Bertobat, apalagi mereka yang percaya OSAS, ini pasti sudah pasti masuk surga, nggak akan diapa-apakan, kita pulang. Tidak bikin gereja di sana. Kira-kira yang pemabok balik nggak jadi pemabok lagi? Ya loh, pasti. Jadi apa kalau gereja tidak berdiri? Oleh sebab itu perlu berdiri gereja. Kitalah satu-satunya sebenarnya di Indonesia yang ngotot gereja harus berdiri, gereja lokal harus berdiri. Di mana Injil diberitakan, di situ gereja harus berdiri. Karena gereja ini tubuh Tuhan Yesus. Karena gereja ini sangat penting dan gereja ini harus penuh semangat untuk memberitakan Injil lagi. Memberitakan Injil supaya apa? Bertambah lagi jemaat yang lain, bertambah lagi jemaat yang lain, bertambah lagi jemaat yang lain, dan Injil yang benar dikumandangkan lagi. Sebenarnya inilah yang kita lakukan. Saudara tahu, ya, hal yang utama yang Tuhan sangat ingin kita kerjakan itu cuma dua hal. Menangkan jiwa, bikin jemaat. Nah, tugas jemaat yang paling utama itu apa? Yang menangkan jiwa, bikin jemaat lagi. Terus apa lagi yang utama? Ya menangkan jiwa dan bikin jemaat lagi. Ya ulang-ulang begitu sampai Tuhan datang. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau gereja kehilangan visi, kehilangan tujuan, tidak jelas mau bikin apa, akhirnya apa dong? Tadi itu, rutinitas. Yang dipentingkan ritual. Akhirnya ritual. Akhirnya apa? Gereja penting. Dananya banyak, kumpulkan duit, banyak sekali. Apa? Gedungnya diperbaiki, gedungnya direnov, ya toh. Ininya perbaiki, itunya perbaiki, bikin gedung yang lebih besar, yang lebih megah, yang menaranya tinggi sekali gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu saya berdiri ya di dalam gereja Hagia Sophia di Turki sana. Besar. This is the biggest church, kata si Arkan. Biggest church, itu tour leadernya. Wow, biggest. Saya bilang, the biggest. Iya, the biggest. Lumayan besar. Tapi sekarang jadi apa? Aduh, sedih. Sedih. Ya. Kita buru-buru disuruh cepat keluar. Kenapa? Entar siang ada yang mau make. Kita buru-buru. Nanti jam 12-an ada yang mau pakai. Jadi kita disuruh cepet-cepet gitu. Disuruh buru-buru. Biggest church. Ya. Saudara yang saya kasih tahu. Di Inggris banyak gereja dijual. Ya. Untuk isi Raja Charles III punya kantong. Sekarang bukan Pangeran Charles lagi ya. Raja King Charles. Karena hampir semua gereja-gereja yang besar-besar itu pemilik asetnya itu adalah kerajaan. Ada jual, ada satu dijual untuk jadi vihara, besar sekali, hebat. Yang jadi masjid banyak sekali, saudara, banyak sekali. Hagia Sophia pernah jadi museum, diubah lagi sekarang ya, jadi masjid. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah ketika gereja kehilangan visi untuk menginjil, menyelamatkan yang hilang,
Efeknya apa? Ya. Efeknya apa? Ketika semangat kita menginjil berkurang, ya, merosot, efeknya apa? Efeknya apa? Efeknya kita hanya mementingkan hal rutin. Efeknya kita hanya akan terjebak dalam ritualitas. Efeknya kita akan bangga dengan punya gedung yang besar. Ya, efeknya kita akan datang hari Minggu, nyanyi, happy, kemudian pulang. Minggu depan datang lagi, lebih rajin datang Rabu malam. Begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tanya, Anda mau wariskan apa sama anak cucu? Kita mau wariskan apa? Kita mau wariskan apa, saudara? Kita mau wariskan apa kepada anak cucu kita? Saya ingin tetap ada gereja yang penuh semangat memberitakan Injil. Hanya gereja yang penuh semangat memberitakan Injil yang bisa bertahan. Ya. Bukan yang punya gedung besar-besar. Mungkin kita akan mengalami suatu masa di mana kita tidak bisa punya gedung bahkan. Mungkin kita akan menjadi pelatih, tetapi kita tetap semangat. Pemberitaan Injil tidak pernah berhenti. Dan yang paling penting lagi, kita sanggup memberitakan Injil. Sanggup menjelaskannya. Mengapa bisa sanggup? Karena kita mengerti doktrin, kita mengerti iman kita. Mengapa bisa mengerti? Karena kita mempunyai kemauan untuk belajar. Teman gereja ini yang 1 tahun berapa kali blok kelas. Teman gereja ini yang 1 tahun berapa kali seminar. Kalau jemaat gereja ini belum mengerti Injil yang benar, tidak sanggup menjelaskan Injil yang benar kepada orang lain, keterlaluan. Betul nggak? Keterlaluan. Di luar sana saya ketemu banyak orang Kristen yang nggak sanggup jelaskan. Saya ketemu banyak. Ada satu bapak, dia marah sama saya. Dia bilang dia pasti masuk surga lewat WA. Saya bilang, tolong ceritakan saya bagaimana kamu bisa pasti masuk surga. Dia marah. Kalau saya disuruh begitu, saya lebih dari happy bersaksi, betul nggak? Lebih dari senang saya akan ceritakan begini, begitu, begini. Ini saya tantang dia ceritakan mengapa dia bisa pasti masuk surga, dia marah. Di luar sana banyak yang begitu, saudara. Ditanya, mengapa kamu bisa masuk surga? Oh, karena saya sudah percaya Yesus. Saya ingat tahun 90 berapa saya tinggal di Paradis tahap 2 Pak Hasan. Di sana itu. 96 kalau nggak salah. Saya tinggal di situ. Ya. Itu ada satu rombongan guru sekolah minggu datang. Guru sekolah minggu teman lama duduk di ruang tamu saya. Saya tanya, saudari, saya bilang, kalau gedung ini roboh gimana? Pasti masuk surga nggak? Masuklah Pak Suwento. Oh ya, saya bilang, masuk. Gitu. Bagaimana? Kenapa bisa masuk? Kan saya sudah percaya Yesus. Oh ya, saya bilang, lu percaya Yesus apa? Yesus juru selamat. Masih pintar dia. Bagaimana cara Yesus selamatkan kamu? Mulai cembetut dia. Saya belum pernah digituin loh Pak. Lah, lu kok marah? Dia belum pernah digituin katanya. Lah, gimana cara Yesus selamatkan kamu? Harus bisa menjawab dengan baik. Harus bisa menjawab dengan baik. Baru Anda bisa bersaksi dan bisa menyelamatkan orang. Amin. Jemaat Grafe, amin. Ya. Kalau Anda belum bisa bersaksi dengan baik secara doktrinal, ya, lalu tidak mau ikut blok kelas, lalu dengan cara apa? Doa puasa. Bagaimana bisa? Ya, Anda harus ikut. Anda harus tahu. Anda harus bisa jawab orang, baru bisa selamatkan orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami. 2 tujuan besar kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Yang pertama,
untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Dan yang kedua, untuk membangun jemaat. Tuhan, biarlah kami tahu dua tujuan ini. Dan kami ikut programmu Tuhan. Tolong kami, pimpin kami, biar kami menjadi murid-Mu yang baik. Tahu tujuan mengapa kami berjemaat. Tahu tujuan mengapa kami pergi memberitakan Injil begitu giat. Tahu mengapa kami harus melakukan itu. Kami menjadi murid-Mu yang baik. Pimpinlah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.